Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Kita masih mendengarkan firman Tuhan dan saya senang sekali kalau kita masih boleh bersekutu di dalam firman Tuhan. Tetaplah jaga hubunganmu dengan Tuhan, karena Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, perkataan yang ada di dalam Alkitab itu adalah perkataannya Allah. Setiap kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu adalah bagian yang diilhamkan Allah. Sehingga setiap kata-kata yang diilhamkan Allah itu juga merupakan bagian kebenaran dari Allah. Walaupun saudara-saudara kita mengerti bahwa yang diilhamkan bukan berarti bahwa Alkitab itu langsung diturunkan dari Allah jatuh ke dunia ini untuk bisa kita baca, kita imani, dan kita lakukan. Pengilhaman Allah itu dimaksudkan yaitu dengan memberikan pengetahuan, dengan memberikan hikmat, dengan memberikan arahan dan kemampuan bagi setiap penulis-penulis Alkitab yang dituntun oleh Allah itu sendiri. Supaya apa yang mereka tuliskan itu merupakan bagian daripada kehendak Allah, penyataan Allah, dan kuasa Allah ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan itu akan memperoleh kekuatan, akan memperoleh sesuatu hal yang baru, sesuatu yang bisa merubah dari situasi yang lama, yang mematikan, yang gelap itu menjadi sesuatu yang menghidupkan dan menjadi terang dalam kehidupan kita. Kata diilhamkan saudara-saudara itu di situ dikatakan melalui bahasa Yunaninya theopneustos. Di situ artinya theo Tuhan, pneustos itu artinya dari kata pneuma, artinya adalah nafas atau roh Allah. Sehingga dalam setiap firman Tuhan atau dalam setiap kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu sudah ada kuasa, sudah ada nafas Allah. Dihembuskan napas Allah, sehingga setiap firman Tuhan itu ada hidup, ada kuasa, ada kekuatan, ada semangat yang baru. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita memiliki semangat yang baru, memiliki pembaharuan, memiliki hikmat pengetahuan, dan memiliki kebenaran. Sehingga dia bermanfaat saudara-saudara, karena di dalam firman Tuhan itu ada hikmat Tuhan, maka dia akan mengajar kita, mendidik kita. Firman Tuhan itu yang menuntun kita untuk melakukan apa yang benar. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berarti kebenaran Tuhan itu akan menuntun kita untuk mengajar dan mendidik kita supaya kita menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu. Dan kemudian dia mampu menyatakan kesalahan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada kebenaran yang hakiki. Dan melalui kebenaran yang hakiki ini kita mengerti bahwa apa? Begitu banyak kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan kita yang perlu diperbaiki, yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dia juga bisa memperbaiki kelakuan kita. Karena apa?
karena firman Tuhan itu satu tadi merupakan kebenaran, yang kedua itu juga merupakan hikmat, sehingga dia akan menuntun kita untuk bisa memperbaiki setiap kelakuan demi kelakuan yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkannya itu dengan baik-baik, maka hidup kita akan semakin diajar menuju kepada kebenaran. Bahkan melalui firman Tuhan ini kita bisa saja dipermalukan karena kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan, tetapi kita semakin diperbaiki. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ini juga yang harus dipegang oleh orang-orang percaya ketika dia menghadapi segala macam pergumulan-pergumulan kehidupan. Karena setiap orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan, yang mau hidup di dalam Kristus Yesus, maka mereka akan menderita. Dikatakan tadi oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-12 sebelum firman Tuhan itu dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, oleh karena itu, karena kita akan memperoleh pergumulan, aniaya, beban, maka kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Karena di dalamnya ada hidup atau nafas Allah yang memberikan kuasa, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, memberikan inspirasi, dan mendorong kita untuk memiliki dinamika hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, selain ini meneguhkan Timotius, supaya dia tetap menang dalam setiap pertandingan penderitaan itu, maka ini juga bagi kita saudara-saudara untuk mengarahkan kita supaya kita juga boleh hidup dalam firman Tuhan. Karena hanya orang-orang yang tinggal dalam firman Tuhanlah yang memperoleh kekuatan dan memperoleh kuasa, dan kemudian hidupnya akan semakin diperbaiki. Dia akan berkuasa dan berkekuatan untuk menghadapi setiap pertempuran-pertempuran iman itu, penderitaan-penderitaan secara fisik itu. Dan dia juga hidupnya semakin diarahkan kepada kehendak Tuhan. Dia akan meninggalkan hidup yang lama itu, yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan dosa, dan diarahkan kepada kebenaran dan terang, sehingga hidup kita dalam terang Tuhan, sehingga kita boleh melangkah dalam kehidupan ini dalam sukacita dan kebenaran. Oleh karena itu saudara-saudara, mari hidupi hidupmu bersama dengan firman Tuhan, sebab di dalamnya ada nafas Allah, ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah, dan engkau akan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk tetap hidup dalam firman Tuhan, supaya kami memperoleh kuasa, kemampuan, dan hikmat daripada Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan, dan kami semakin dimengerti untuk melakukan apa yang baik. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah hidup dalam firman Tuhan. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Salam.